contoh ketika ada orang Habib yang mengatakan katanya Habib itu mutiara dari Yaman untuk Indonesia. Dasmu gitu ya. Imigran pengungsi kok mengatakan mutiara Nusantara, bagaimana? Layak dikatakan dasmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Banyumas menjadi trending topik di Twitter malam ini. Ini hari Senin malam 18 Desember 2023. Terkait apa? Tentu terkait dengan kata-kata dasmu yang sempat dilontarkan oleh Pak Prabowo pada acara internal Partai Gerindra beberapa hari kemarin. Mengapa Banyumas menjadi trending topik terkait kosakata dasmu itu? Karena Pak Prabowo memang menyebut bahwa kata-kata itu dasmu biasa dipakai oleh orang Banyumas. Saya orang Banyumas, tinggal di Banyumas, Jawa Tengah. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kata-kata dasmu itu memang biasa digunakan oleh orang Banyumas yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah kelewat batas munafiknya, kebohongannya. Yang biasa menggunakan kata ini selain Banyumas adalah Cilacap, kemudian Cirebon yang berbasis ngapak. Jadi orang ngapak itu kan orang yang terkenal belak-belakan, tidak suka ditutup-tutupi, tidak suka munafik. Kalau kecewa ya ngomong kecewa, kalau marah ya ngomong marah, tidak benar ngomong tidak benar. Itu maka kemudian Banyumas dikenal dengan istilah belakasuta, apa adanya itu. Kalau emang kurang ajar ya dikatakan kurang ajar. Jadi setiap daerah, setiap wilayah di tanah air ini memang memiliki tradisi bahasa masing-masing. Nah kalau di Banyumas ada orang yang suka berbahasa basi, apalagi munafik, memutarbalikan fakta, orang ini layak dikatakan dasmu itu. Bahkan tidak hanya itu, yang sepadan dengan dasmu itu dapurmu, ya. Orang Banyumas, Cilacap, Cirebon pasti paham, pasti tahu dengan istilah itu. Dapurmu itu ya. Bahkan ditambahi kadang-kadang dapurmu jeblok itu, dasmu jeblok itu, atau dengkulmu atos. Bahkan di Cilacap ada lebih kasar lagi, patakmu gitu. Das itu sudah kasar, tapi tambahi karena kebangetannya munafiknya ditambahi patak itu, patakmu itu gitu loh. Jadi contohnya begini, apa kamu ngomong apa? Kue ngomong apa? Dasmu itu orang ilo gue ya. Lagi contoh lagi, ada orang suka demo mengatasnamakan agama, mengatasnamakan bela Islam, tapi praktiknya dia menginjak-injak harga diri martabat umat Islam. Kalimat tauhid ditaruh di selokan, kalimat tauhid didudukin. Dia bilang mengembar-gemborkan, mari kita tegakkan Islam, bela khilafah, bela Islam. Dasmu jeblok, kamu sendiri menginjak-injak kalimat tauhid, tidak menghargai kalimat tauhid ditaruh di selokan, didudukin. Itu orang-orang kayak itu layak disebut dengan dasmu jeblok itu, mengatasnamakan Islam tapi menghancurkan Islam, menginjak-injak martabat Islam. Ya contoh-contoh itu begitu-gitu. Jadi saya membenarkan Pak Prabowo itu bahwa dialek dasmu, dapurmu jeblok, patakmu gitu. Lebih mantap patakmu jere itu ya. Kamu aja nggak etis dalam berpolitik, kok nih itu saya suruh etis dasmu. Itu biasa digunakan oleh orang-orang dialek ngapak, Banyumasan, Cirebonan, Cilacapan itu. Untuk orang-orang yang kebangetan munafiknya, kebangetan bohongnya gitu ya. Nah ya, lagi ya pada topik yang masih hangat hari ini terkait orang yang mengaku dzurriyyah Nabi. Mengaku dzurriyyah Nabi malah nyelingkuhi istri orang. Anaknya wong ngaku turun Nabi, kue turun Nabi dapurmu jeblok jare ya, turun Nabi masa kayak gue wateke gitu. Turun Nabi merampas malak tujuannya kiai ini. Oh diwai maksa-maksa gitu. Kayak gue ngaku turun Nabi, dapurmu kayak gitu, gue ngaku turun Nabi. Contohnya begitu.
dasmu padaku kayak gitu, aku turun nabi. Ya, jadi ini bukan dalam konteks keberpihakan tentang pilpres ya, bukan sedang memihak membela atau mendukung Pak Prabowo secara politik, bukan. Ini saya sedang membenarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam konteks dia menyebut Banyumas, biasa menyebut kata-kata itu. Ya memang biasa, tapi dalam konteks tertentu sesuai penggunaannya ditujukan untuk orang-orang yang memang sudah keterlaluan gitu. Keterlaluan bohongnya, munafiknya gitu. Dan lain-lain kurang ajarnya lah begitu ya. Jadi itu memang benar. Ya kalau nggak percaya silakan tanya lagi kepada orang Banyumas selain saya ya. Jadi orang Banyumas itu memang nggak suka munafikan, nggak suka umpet-umpetan, nggak suka narsisan apa adanya ya. Saya sendiri sering menyampaikan itu sejak dulu. Oh, kamu sendiri merusak negara, kau mau bikin khilafah, demo tegakkan khilafah. Oh bilang mau mempersatukan umat, mengatakan katanya diadu domba gara-gara prinsip khilafahnya dikritik orang, dibubarkan oleh negara organisasinya. Kayak gitu kok bilang katanya mau menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Itu contoh-contoh orang yang layak dikatakan dasmu, itu dasmu jeblok ya. Lah ya udah hidup tenang damai di Indonesia kok masih bilang katanya diadu domba. Kamu yang mengadu domba umat di Indonesia. Tahu-tahu Indonesia itu heterogen. Prinsip yang pas di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Itu namanya menghargai prinsip-prinsip bernegara. Itu orang-orang yang ingin menyatukan bangsa ini, mempersatukan Indonesia, bukan ingin mendirikan negara agama. Gus Abbas, ulama terkenal dari Buntet Cirebon, sering mengkritik dengan kata-kata dasmu kepada kelompok-kelompok orang yang dianggap keterlaluan seperti itu. Contoh ketika ada orang Habib yang mengatakan katanya Habib itu mutiara dari Yaman untuk Indonesia. Dasmu gitu ya. Imigran pengungsi kok mengatakan mutiara Nusantara, bagaimana? Layak dikatakan dasmu itu. Sering itu Gus Abbas menyampaikan itu. Oke ya, itu saja terkait dengan trending topik Banyumas dan dasmu yang sedang viral hari ini. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.